Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kerusakan pada jalan kaku. Sebelum itu kita akan mengenalkan kelompok terlebih dahulu. Saya Lara Yupami 180102 1002. Saya Fadila Mesa Fitri 1901021043. Saya Abdul Halidi 1901021020. Dan juga kami akan memaparkan berbagai macam contoh kerusakan yang terjadi pada pergerakan jalan kaki. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini telah terjadi sebuah kerusakan jalan kaku yaitu block crack, itu retak blok. Risiko lanjutannya ialah meluasnya area slat yang mengalami retak, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Penyebabnya, ketebalan slat yang tidak cukup, kehilangan daya dukung dari pondasi atau tanah dasar, terjadinya penurunan pada tanah dasar. Cara penanganan dari retak ini ialah dari 5 mm. Penanganannya dengan mengisi aspal celah retaknya, dan untuk retak blok dengan lebar retak lebih besar dari 5 mm, penanganannya dengan rekonstruksi satu slab. Baiklah, kali ini kita sudah menemukan sebuah keretakan, yaitu retak tidak beraturan. Untuk resiko lanjutannya itu meluasnya slab yang mengalami retak, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Apa sih penyebab dari retak tidak beraturan ini? Terjadinya pumping dan rocking, tebal slab yang tidak cukup, terlambatnya memotong sambungan, terjadinya amblas, penyusutan dari akibat terlambatnya perawatan. Bagaimana sih cara untuk penanganan dari retak tidak beraturan ini? Untuk retak blok dan lebarnya itu kecil dari 5 mm, kita bisa penanganannya dengan mengisi aspal di sela-sela retaknya tersebut. Untuk retaknya yang besar dari 5 mm, penanganannya itu bisa dengan rekonstruksi parsial. Baiklah, di sini telah terjadi kerusakan jalan yaitu retak diagonal. Risiko lanjutan dari retak ini ialah meluasnya area slat yang mengalami retak, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Penyebabnya, terjadinya penurunan badan jalan, tebal slab yang tidak cukup, terjadinya penyusutan dini selama perawatan, terjadinya rocking. Cara penanganan untuk kecil dari 5 mm, penanganannya dengan mengisi aspal celah retaknya, dan untuk yang lebih besar sama 5 mm, penanganannya dengan rekonstruksi parsial. Sekarang saya sudah berada di Jalan Universitas Andalas. Di sini terjadi kerusakan perkerasan jalan kaku, yaitu longitudinal crack atau retak memanjang. Nah, resiko lanjutan dari kerusakan ini yaitu melebarnya atau meluasnya kerusakan retak ini. Kemudian berkurangnya kenyamanan dan keselamatan dari orang saat berkendara. Kemudian penyebab dari kerusakan ini yaitu perbedaan penurunan pada tanah dasar. Yang kedua, sambungan memanjangnya yang terlalu dangkal atau bisa terjadi karena slab yang tidak cukup tebal. Nah, untuk penanganan dari kerusakan ini yaitu dengan cara apabila retaknya kurang dari 5 mm, maka dapat dengan mengisi aspal pada kerusakan retak tersebut. Apabila kerusakan retaknya lebih dari 5 mm, maka harus dilakukan rekonstruksi parsial. Di sini telah terjadi kerusakan jalan yaitu corner crack atau retak sudut. Risiko lanjutannya ialah meluasnya area slat yang mengalami retak. Kedua, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Penyebab dari retak ini yang pertama, ketebalan slat yang tidak cukup, kehilangan daya dukung dari fondasi ataupun tanah dasar. Cara penanganannya, Cara penanganan dari retak ini ialah jika mengalami retak sudut tanpa terjadi pecah, solusinya dengan pengisian celah retak. Namun jika yang terjadi retak sudut dengan disertai pecah, solusinya dengan rekonstruksi parsial. 3. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai kerusakan jalan kaku, yaitu transfer crack atau retak melintang. Untuk resiko lanjutannya yaitu meluasnya slab yang mengalami retak, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Penyebabnya yaitu tebalnya slab yang tidak cukup, penggergajian sambungan yang terlambat, terjadinya pumping dan rocking.
Tidak. Bagaimana sih cara untuk penanggulangannya? Untuk retaknya itu kecil dari 5 mm, itu yaitu penanganannya dengan mengisi aspal pada celah retaknya tersebut. Untuk yang lebih besar dari 5 mm, penanganannya yaitu dengan konstruksi parsial. Nah, pada perkerasan kaku ini terjadi yaitu kerusakan lubang, yaitu lubang adalah pelepasan mortar dan agregat pada bagian permukaan perkerasan yang membentuk cekungan dengan kedalaman yang lebih dari 15 mm dan tidak memperlihatkan pecahan-pecahan yang bersudut seperti pada gompal. Kedalamannya dapat berkembang dengan cepat apabila ada air. Penyebab dari lubang ini yaitu retak setempat, penempatan dowel yang terlalu dekat dengan permukaan perkerasan, akibat dari kerusakan atau keretakan yang tidak segera ditutup. Akibatnya, lubang ini dapat meluas ukurannya, kemudian mengurangi kenyamanan dan membahayakan keselamatan dalam berkendara. Solusinya yaitu dengan melakukan penambalan pada kerusakan lubang tersebut. Saya berada di Jalan Raya Indarung Padang. Di sini terdapat kerusakan pada perkerasan jalan kaku, yaitu ice drop off, yaitu kerusakan pada pinggir jalan. Penyebab dari kerusakan ini ialah karena kesalahan pada saat pelaksanaan, kesalahan geometrik, drainase bahu yang kurang baik, dan material pada bahu yang tidak stabil. Akibatnya, masuknya air ke bawah perkerasan dan akan memperparah kerusakan yang terjadi. Cara penanganan yang tepat untuk penurunan lebih besar sama 15 mm dengan melakukan pengisian celah sambungan atau retak. Sedangkan untuk penurunan besar dari 15 mm, caranya dengan melakukan perataan. Nah, saya sudah menemukan kerusakan lain pada perkerasan kaku, yaitu kerusakannya termasuk ke dalam deformasi, yaitu depression atau bahasa kitanya adalah amblas. Kedalaman amblas yang dikatakan kritis yaitu apabila lebih dari 25 mm. Kemudian resiko lanjutan dari amblas ini yaitu dapat mengurangi kenyamanan dan keselamatan saat kita berkendara. Kemudian amblas ini juga tempat tergenangnya air sehingga air masuk ke dalam perkerasan yang akan mengakibatkan terjadinya lebih buruk pada kerusakan tersebut. Apa sih yang menyebabkan amblas ini? Yaitu yang pertama, kurangnya pemadatan atau pemadatan pada lapisan fondasi yang kurang baik. Kemudian tanah dasar yang turun tidak merata. Kemudian hilangnya butiran halus pada lapis fondasi. Kemudian juga disebabkan oleh daya dukung tanah dasar yang kurang baik. Kemudian hilangnya butiran halus pada lapisan fondasi atau karena adanya pumping. Kemudian penanganan pada kerusakan amblas ini yaitu apabila amblasnya kurang dari 25 mm maka bisa ditangani dengan lapis perata. Namun apabila lebih dari 25 mm maka harus ditangani dengan penambalan. Baiklah, di sini terjadi kerusakan jalan yaitu faulting atau patahan. Risiko lanjutannya mengakibatkan meluasnya area patahan dan slab yang mengalami patahan, terjadinya gompal, serta berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendaraan. Penyebabnya, kurangnya daya dukung fondasi bawah atau tanah dasar, melekungnya slab akibat perubahan temperatur dan kelembaban, terjadinya pumping atau rocking, perubahan volume pada tanah dasar. Cara penanganannya, untuk perbedaan elevasi antara slab kecil dari 25 mm, solusinya dengan memberi lapis rata dan pengisian celah retak. Dan untuk perbedaan elevasi antar slab besar dari 25 mm, solusinya dengan penambalan. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai kerusakan pada jalan kaku, yaitu gompal. Gompal adalah pecah yang umumnya terjadi pada bagian tepi permukaan slab, sambungan, sudut, atau retakan. Kedalamannya bervariasi hingga lebih dari 50 mm. Penyebabnya yaitu karena infiltrasi material yang tidak elastis dalam sambungan atau retakan. Selanjutnya yaitu pelemahan tepi pada sambungan akibat pekerjaan, korosi tulang angka,
dan kesalahan pemasangan dowel. Akibatnya, meluasnya area slab yang mengalami gompal mengurangi kenyamanan dan keselamatan berkendara, dapat menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Bagaimana sih solusinya agar gompal ini teratasi? Yang pertama yaitu penanganan untuk kedalaman yang lebih dari 50 mm, yaitu dengan melakukan penambalan. Sedangkan yang kecil dari 50 mm itu penanganannya dengan pelapisan ulang yang tipis. Nah, kerusakan yaitu berupa pumping atau pemompaan. Resiko lanjutan dari kerusakan ini yaitu mengurangi daya dukung lapis pondasi karena timbulnya rongga di bawah slab atau pada lapis pondasi, terjadinya rocking dan retak, meluasnya area atau slab yang mengalami pumping. Nah, berkurangnya juga kenyamanan dan keselamatan saat kita berkendara. Penyebab dari pumping ini sendiri yaitu kadar air yang berlebihan pada tanah dasar, infiltrasi air melalui celah sambungan atau repasan. Nah, untuk cara penanganan dari pumping ini, budget patch atau membuang yang rusak. Yang kedua, mempertimbangkan dengan memberikan dowel valve, atau yang ketiga, memberikan stabilitas pada bagian yang vakum. Terima kasih. Ini kita telah menemukan sebuah kerusakan pada jalan kaku yaitu rocking. Risiko lanjutan dari rocking ini yaitu mengakibatkan retak yang diikuti patahan atau rocking fenomen, meluasnya slab yang mengalami rocking, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Apa sih penyebab dari rocking ini? Penyebabnya itu yang pertama itu pemompaan atau pumping, kurangnya daya dukung tanah dasar, perbedaan daya dukung tanah dasar. Cara penanganan dari rocking ini, kita dapat melakukan pengisian pada celah retak atau crack filling dan penutupan celah sambungan atau joint sealing, serta menyuntikkan bahan pengisi atau semen roofing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.